Mengapa manusia bisa reinkarnasi? Dalam agama-agama kuno biasanya dikenal adanya istilah reinkarnasi alias kelahiran kembali. Istilah ini biasanya datang dari agama Hindu, Buddha, Shinto, dan juga Jawa kuno. Mengapa manusia bisa mengalami kelahiran kembali atau reinkarnasi? Di buku Sedulur Papat Limo Pancer ini dijelaskan penyebabnya dengan sangat detail. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa sebenarnya kelahiran, kehidupan, dan kematian seseorang itu dipengaruhi oleh wasana karma. Wasana karma ini adalah kesan-kesan perbuatan yang didapat dalam setiap kelahiran. Wasana karma inilah yang membuat orang bisa bereinkarnasi untuk menikmati kesan perbuatan dari kehidupan sebelumnya. Singkatnya, karma wasana adalah perbuatan pada masa lalu seseorang yang dapat memberikan dampak dan kualitas di kehidupan yang sekarang. Kehidupan yang kita jalani saat ini adalah buah karma dari kehidupan sebelumnya. Demikian kira-kira penjelasannya menurut ajaran-ajaran kuno. Menurut buku Sedulur Papat Kalimo Pancer ini, selama wasana karma menempel di jiwa murni atau ruh manusia, maka ruh manusia akan mengalami reinkarnasi. Jika ruh sudah bersih dari semua wasana karma, maka ruh akan lepas dari siklus reinkarnasi. Pada prinsipnya, setiap jenis kegiatan manusia, setiap jenis perbuatan manusia, itu akan menimbulkan kesan yang tersimpan dalam manomaya kosa, alias tubuh mental atau tubuh pikiran. Dalam ajaran kuno Bali, tubuh manusia itu terdiri dari beberapa macam lapis yang semuanya membungkus ruh atau kesadaran murni manusia. Setidaknya ada 5 lapisan tubuh dalam diri manusia. Yang pertama, anamaya kosa atau lapisan tubuh fisik yang terdiri dari otot, tulang, daging, kulit, dan organ-organ di dalamnya. 2. Pranamaya kosa atau lapisan tubuh prana atau tubuh energi. 3. Manomaya kosa atau lapisan tubuh mental atau pikiran. Disinilah semua wasana karma atau karma kehidupan tersimpan dengan rapi dan detail. 4. Wijnana maya kosa atau lapisan tubuh kebijaksanaan. 5. Ananda maya kosa atau lapisan tubuh kebahagiaan. Disinilah jiwa murni atau ruh atau kesadaran murni manusia itu terletak. Manusia yang sudah mencapai level kesadaran murni dalam kehidupannya, biasanya mereka juga sudah berhasil menyingkap tabir 4 lapisan tubuh sebelumnya yang membungkus kesadaran murni manusia, sehingga manusia menjadi sebuah kesadaran yang murni tanpa intervensi dari pikiran, perasaan, bahkan terbebas dari intervensi rangsangan dari luar diri. Kalau dalam kitab Sirul Asrar yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini, manusia yang sudah mencapai tahap ini disebut sebagai makrifat, dan saat manusia sudah mencapai makrifat, maka tidak ada lagi tabir penghalang antara manusia dengan Tuhan. Bahkan, malaikat pun tidak mampu menembus kebersatuan antara manusia dengan Tuhannya ini. Jika menurut agama dan filosofi kuno, reinkarnasi adalah proses kelahiran kembali manusia, maka menurut biologi modern, reinkarnasi ini identik dengan DNA. Ini dijelaskan lebih lengkap dalam buku Rahasia DNA karya Kazuo Murakami berikut ini. Di sini dijelaskan, DNA yang aktif dalam diri kita ini sebenarnya hanya 10% saja. Bahkan kurang dari 10% dari total DNA yang terkandung dalam tubuh. 90% atau lebihnya merupakan DNA sampah atau DNA yang tidak aktif. Di dalam DNA sampah inilah terkandung juga DNA leluhur kita yang ikut terlahir kembali bersama kita. DNA leluhur ini otomatis menyimpan semua memori, bakat, kepribadian, ilmu, dan juga karma-karma yang ditanggung leluhur kita semasa mereka masih hidup. Dalam ajaran Jawa kuno sendiri dikatakan bahwa reinkarnasi itu hanya terjadi kepada keturunannya saja, tidak mungkin keluar dari garis keturunan. Sehingga bisa dikatakan kita ini bisa saja merupakan reinkarnasi dari leluhur kita, entah dari generasi keberapa. Orang yang disebut sebagai reinkarnasi leluhurnya biasanya memiliki karakter, watak, dan keilmuan yang sama dengan leluhurnya. Sekaligus, ia juga mewarisi karma-karma leluhurnya. Ini selaras dengan penjelasan dalam buku Rahasia DNA, di mana diri kita juga mewarisi DNA leluhur kita yang menyimpan semua memori semasa mereka masih hidup. Itulah sebabnya kenapa ada manusia yang sangat mirip dengan buyutnya, atau sangat mirip dengan leluhurnya dari generasi jauh. Ini juga adalah penyebab kenapa manusia itu bisa memiliki watak dan keilmuan yang sama persis dengan leluhurnya, walaupun mereka sudah terpisah jarak beberapa generasi. Bahkan keturunannya ini bisa saja juga mewarisi karma yang sama persis dengan yang ditanggung oleh leluhurnya. Dalam kehidupan yang sekarang, karma-karma buruk leluhur yang ikut terlahir ini sebaiknya dituntaskan agar manusia bisa terlepas dari siklus kesengsaraan.
Lalu bagaimana agar manusia bisa terbebas dari siklus reinkarnasi berulang-ulang? Dengan meningkatkan kesadaran diri, kita akan bisa mengenali semua wasana karma dalam diri dan kemudian menyelesaikannya sehingga manusia bisa melampaui karma itu sendiri dan akhirnya bisa mengalami keterlepasan terhadap hal-hal duniawi. Dengan mengalami keterlepasan terhadap hal-hal duniawi yang membelenggu, maka manusia bisa berpotensi mencapai kesadaran murninya dan akan terbebas dari siklus reinkarnasi. Lalu bagaimana caranya agar manusia bisa meningkatkan kesadaran diri hingga akhirnya nanti melampaui karma? Salah satunya adalah dengan menerapkan ajaran sedulur papat Kalimo Pancer berikut ini. Ini adalah ajaran purba Nusantara tentang bagaimana memberdayakan saudara empat kita sendiri yang ikut lahir bersama kita sehingga mereka bisa menjalankan fungsinya sebagai pelindung dan juga membantu dalam proses meningkatkan kesadaran manusia. Bagaimana cara memberdayakan dan menyelaraskan sedulur papat kita sendiri agar bisa mencapai pencerahan atau kesadaran murni dan tidak terjerumus dalam praktek ilmu hitam yang menyesatkan perjalanan spiritual? Selengkapnya bisa dicek sendiri di buku Sedulur Papat Kalimo Pancer ini. Dan buat yang ingin membaca lebih lengkap tentang ilmu makrifat, kalian bisa membaca juga buku Sirrul Asrar berikut ini. Bagi kalian yang ingin mengetahui lebih lengkap tentang hubungan kehidupan masa lampau atau past life dengan DNA, kalian juga bisa baca buku Rahasia DNA berikut ini. Check out bukunya di keranjang kuning di TikTok aku sekarang dan jangan lupa untuk nonton live-nya setiap jam 9 malam kalau tidak ada halangan.